Halo, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat pizza roll atau pizza gulung. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan yaitu 245 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu saya akan mencampurkan 1 butir telur dengan susu cair. Totalnya sebanyak 180 ml. Setelah dicampur ya. Lalu saya juga mempersiapkan 15 gram susu bubuk, 2 gram garam, mentega sebanyak 30 gram, ragi instan 6 gram, dan 75 gram gula pasir. Untuk isiannya saya menggunakan sosis dan smoked beef. Banyaknya bisa disesuaikan sesuai selera. Lalu untuk sausnya saya pakai saus tomat. Oke, step pertama yang harus kita lakukan adalah saya akan mencampur semua bahan, mulai dari gula pasir, lalu susu bubuk, ragi instan, dan susu. Susu saya akan memasukkan secara bertahap. Kita mixer dulu pelan-pelan. Tujuannya supaya terigunya tidak berterbangan ketika kita mixer. Lalu setelahnya kita bisa masukkan semua susunya. Mixer sampai setengah kalis. Oh ya, bagi kalian yang ingin mengikuti atau mendapatkan resep-resep rumahan, jajanan pasar, dan kue-kue tradisional, kue-kue kekinian, kalian bisa subscribe, like. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa share di media sosial yang kalian punya, supaya banyak orang yang nonton dan banyak orang yang tahu cara membuat pizza roll ini. Tadi saya masukkan mentega dan garam, lalu saya lanjutkan mixer sampai kalis. Nanti saya akan tunjukkan adonan setelah kalis itu seperti apa. Mixer aja terus. Oh ya, untuk pizza roll ini saya menggunakan resep atau adonan yang biasa digunakan untuk membuat roti manis killer soft bread. Jadi untuk daunnya bisa juga kalian pakai untuk membuat roti manis, roti sobek, ataupun roti tawar. Itu enak banget, dan adonan ini ketika matang nanti bisa bertahan sampai 2 hari, masih tetap empuk. Kalau kalian menyukai pizza yang bulat itu, yang adonannya tanpa telur, mungkin kalian bisa membuat adonan yang pizzanya bulat. Tapi kalau kalian suka dengan pizza yang tipenya lembut, ini cocok buat kalian. Ini saya tes elastisitasnya. Nah, kalau ditarik sampai transparan, tidak sobek, ini tandanya adonannya sudah kalis. Nah, saya mau taburi alasnya dulu dengan terigu supaya ketika di roll itu adonannya tidak lengket. Lalu saya gilas seperti membuat cinnamon roll, hanya kita berbeda isian dan berbeda cara bikinnya.
Gilas aja sampai berbentuk kotak supaya nanti ketika digulung itu rata dan cantik. Oke, kita ratakan, kita tetap gilas. Usahakan ketipisannya sama. Ini ketipisannya saya sekitar 1 sampai 1,5 cm. Jangan terlalu tipis karena nanti akan kita isi dengan sosis yang cukup banyak dan smoked beef. Kalau terlalu tipis nanti takutnya ketika digulung doughnya nanti akan sobek. Nah, kita rata-ratakan seperti ini saja sampai berbentuk kotak. Lalu setelah itu saya akan beri saus tomat. Kalau kalian mau menggunakan saus bolognese itu juga boleh banget. Pastinya lebih enak karena ada dagingnya. Kalau kalian juga mau menambahkan isian sesuai selera, bisa ditambahkan jagung, jamur kancing, bawang bombay, itu juga tidak apa-apa. Ini saya pakai yang ada di kulkas yang biasanya di rumah ada. Diolesin aja secara merata, lalu kita susun sosis di atasnya seperti ini. Pastikan semuanya rata, pastikan semuanya terkena supaya nanti ketika digigit semuanya dapat sosisnya, semua dapat smoked beefnya. Kalau kalian mau membuat sendiri isiannya itu juga boleh. Dari daging giling yang ditumis dengan mentega dan bawang bombay, lalu tambahin saus tiram dan saus tomat. Tumis sampai matang, setelah itu jadikan isian, itu juga enak banget. Ya, ini saya gulung ya. Kita lihat. Kelihatan banget kalau doughnya itu lembut. Saya sudah pernah membuat ini berkali-kali dan hasilnya itu memang selembut itu. Dan kelembutannya bisa tahan sampai 2 hari. Jadi kalian coba aja, nggak harus bikin pizza gulung. Kalau kalian males ngegulung-gulung gini, bisa bikin roti sobek dengan isian coklat atau keju seperti itu. Nah, kita gulung aja seperti ini. Itu memang ada tonjolan-tonjolan sosisnya. Kalau mau dipotong lebih kecil, kalian potong-potong dadu itu juga nggak apa-apa, tapi saya mau potongnya bulat aja karena nanti juga kita akan potong-potong, kita bagi. Nah, ini saya rapatkan supaya isiannya tidak keluar nanti ketika dipanggang. Usahakan semuanya rapat seperti ini, kita rapi-rapikan. Nah, supaya sama, saya mau rapikan ujung-ujungnya. Saya siapkan loyang yang sudah dioles mentega. Jangan lupa dibagi 2 dulu supaya nanti kita irisnya itu besarnya sama. Kali ini saya akan membagi pizza roll ini jadi 12 potong. Kira-kira besarnya segini ya. Tata di atas loyang yang sudah dioles mentega supaya nanti tidak lengket ketika dimakan, tidak lengket di loyang. Potong-potong aja sampai habis. Kalau kalian males gulung, nggak apa-apa, bisa juga dibentuk bulat, tapi biasanya untuk pizza bulat itu nggak pakai mentega, pakainya minyak.
Jadi adonannya atau doughnya tidak selembut ini. Potong-potong aja sampai habis, ditata di loyang, usahakan rapi. Ini satu barisnya saya bisa meletakkan 4 pizza, 4 potong pizza roll. Isiannya kelihatannya karena tadi kita meletakkan sosisnya itu rata sampai pinggir, dan kita juga menyebarkan smoke beefnya juga rata. Kira-kira ketebalannya segini, jadi nanti ketika dimakan itu puas banget. Nah, setelah saya tata di loyang seperti ini, kira-kira seperti ini hasilnya. Itu masih ada sela, berarti adonannya belum mengembang ya. Nanti akan kita proofing supaya satu sama lain itu saling menempel. Saya akan beri keju slice. Ini keju slice yang mudah meleleh atau quick melt. Kalian bisa mendapatkannya atau membelinya di minimarket terdekat, biasanya ada. Tata aja, ini satu slice-nya saya bagi 4, lalu saya letakkan di atasnya. Setelah itu saya akan semprotkan saus sambal supaya lebih enak ya, nanti ada sensasi pedasnya karena tadi di dalamnya hanya saya pakai saus tomat saja. Permukaannya akan saya semprot saus sambal seperti ini supaya ada sensasi pedasnya dan rasanya tentunya akan lebih enak. Nah, saya tutup proofing selama 30-60 menit, dan ini hasilnya. Masing-masing potongan sudah saling menempel. Itu tandanya adonannya mengembang dengan baik. Sebelum dimasukkan ke oven, saya mau semprot atasnya dengan mayo karena saya suka banget perpaduan antara manis dan asinnya rasa mayo. Jadi ini cocok banget dimakan dengan pizza. Pedasnya kita dapatkan dari saus sambal, asamnya dari saus tomat, lalu manis dan asinnya saya dapatkan dari mayo. Saya juga taburkan oregano untuk herbs, untuk aromanya supaya lebih enak lagi. Nah, jadinya seperti ini. Ini siap dipanggang. Saya panggang di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit. Ini jadinya setelah matang. Ya, saya coba. Ini empuk banget, fluffy waktu dipotong, dan ini barusan keluar dari oven jadi masih panas. Ini saya coba potong dan gak lengket karena tadi loyangnya sudah kita oles dengan mentega dulu. Nah, seperti ini. Kita coba sobek. Empuk banget, dan ini sebelumnya saya sudah pernah mencoba membuat ini. Dan ini tahan sampai 2 hari empuknya karena menggunakan adonan killer soft bread. Karena saking empuknya, kita lihat ya, serat-seratnya itu ada sosisnya, ada smoke beefnya, kita dapat semua potongannya ya. Lihat serat-seratnya itu lembut banget dan rasanya juga enak. Seperti yang saya bilang tadi, perpaduan asin, manis, sedikit pedas, dan lelehan dari kejunya membuat enak di mulut. Oke. Anak-anak pun pasti juga senang banget. Ini saya coba tes kelembutannya. Saya tekan,
balik lagi, saya tekan lagi, dia kembali lagi. Itu berarti adonannya fluffy dan enak. Ini suami saya juga nyobain, enak katanya.